Apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dita Anjana dengan NIM 2021 12 11 008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Dita Anjana dengan NIM 2021 12 11 008. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan teori penjaminan kredit. Pertama, sejarah penjaminan kredit. Yang pertama yaitu sistem penjaminan kredit pertama kali diperkenalkan di Swiss dengan didirikannya Koperasi Penjaminan Regional pada tahun 1923. Koperasi tersebut didirikan di kota Basel dan menjadi fondasi awal sistem penjaminan kredit di dunia. Fungsi koperasi penjaminan regional pada masa itu adalah suatu untuk menjamin kredit bagi usaha kecil yang bergerak di bidang pertukaran dan konstruksi. Kesuksesan sistem tersebut di Eropa dan Amerika Serikat memberikan dampak positif terhadap perkembangannya sistem penjaminan kredit di kawasan Asia. Beberapa negara Asia yang menerapkan sistem penjaminan kredit bagi usaha kecil adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia, bahkan juga di Papua Nugini dan Nepal. Selanjutnya, sejarah Sejarah usaha penjaminan di Indonesia dimulai pada tahun 1970 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK. LJKK ini merupakan cikal bakal dari perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Perum Jamin Mikro. Beberapa tonggak sejarah penting yang menandai perkembangan usaha penjaminan di Indonesia disajikan sebagaimana gambaran di bawah ini.
yaitu pada tahun 1970 berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi Starbakal Perum Jam Mikro. Pada tahun 1997 berdirinya PT KPPI, perusahaan menjadinya swasta terkenal. Pada tahun 2008 berdirinya Perum Jam Mikro. 2019 berdirinya PT Jamkrida Jatim Jamkrida Pertama. Pada perkembangannya, per 31 Desember 2018 terdapat 22 perusahaan yang penjaminan di Indonesia yang terdiri dari 1 BUMN, Perum Jam Mikro, 1 perusahaan penjaminan kredit swasta atau PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia atau PT PKPI, 18 perusahaan menjamin kredit di era Jamkrida serta 2 perusahaan penjaminan syariah atau PT Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Selanjutnya adanya teori penjaminan. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak memenuhi syarat anggunan, sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Perjanjian perjaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoris, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat aksesoris, perjanjian penjaminan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya tergantung pada perjanjian pokok. Yang kedua, hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Yang ketiga, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal. Yang keempat, ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Dalam teori penjaminan ini, dapat sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah yang pertama, penjamin atau memberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa jaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau jaminan dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Yang kedua, penerima jaminan adalah kreditur baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau jaminan baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Yang ketiga, terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Jaminan ini umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi UMKM termasuk juga di dalamnya perorangan, anggota koperasi atau bukan koperasi. Jenis skema penjaminan kredit itu ada 6. Yang pertama itu ada direct model dan indirect model. Berdasarkan pola hubungan antara penyediaan dana kreditur dan pihak penjamin, maka jenis jaminan kredit dibedakan menjadi jaminan langsung direct model atau penjamin tidak langsung itu indirect model. Dalam direct model, penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur calon terjamin atas dasar pengajuan jaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi kemacetan kredit atau loan default, sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam indirect model, penjamin mendapatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari pihak penjamin. Dalam hal ini, pihak penjamin kredit hanya menerima laporan perkembangan penjaminan dari bank tersebut. Yang kedua, adanya individual model dan portofolio. Bisa dilihat dari syarat penjaminan kredit oleh pihak penjamin, maka jenis penjaminan dibedakan menjadi model individual dan model portofolio. Penjaminan individual adalah penjaminan yang diberikan
kepada pengusaha calon terjamin secara individu, di mana kredit yang diajukan kepada bank dijamin oleh penjamin setelah memperoleh persetujuan kredit bank tersebut. Penjamin individual ini dilakukan oleh penjamin secara khusus per kasus atau case by case. Yang ketiga, funded model dan unfunded model. Jenis penjaminan kredit yang berdasarkan sumber dana penjaminan adalah funded model dan unfunded model. Funded model adalah model penjaminan di mana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah, namun berasal dari bank sentral atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal unfunded model, maka pemerintah suatu negara menetapkan sejumlah dana pada sebuah atau beberapa bank yang akan digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi kemacetan kredit, maka bank tersebut akan menanggung resiko kredit yang dimaksud, di mana umumnya berdasarkan maksimal 25% dari batasan kredit. Open model dan target atau cost model. Berdasarkan kelompok pengusaha yang akan dijaminkan, kelompok calon terjamin, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi model open model dan target atau cost model. Jenis penjaminan open model apabila pihak penjamin diberikan kepada kelompok calon terjamin tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan dalam cost model, maka terdapat kelompok tersebut calon terjamin dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. Ex ante model dan ex post model. Berdasarkan waktu penerbitan penjaminan, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi ex ante model dan ex post model. Dalam ex ante model, maka calon terjamin akan mengajukan permohonan jaminan terlebih dahulu kepada pihak penjamin. Bila permohonan tersebut disetujui, maka diterbitkan surat penjaminan kredit atas calon terjamin yang dimaksud dan selanjutnya dapat dipakai untuk mengajukan kredit oleh calon terjamin tersebut kepada bank. Intermediary model. Jenis penjaminan dengan intermediary model adalah penjaminan yang diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan. Dalam hal ini, kredit bank tersebut digunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Peranan penting perusahaan penjaminan. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan akses UMKM terhadap sumber pendanaan tersebut, peran perusahaan penjaminan diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang fleksibel namun belum bankable. Dalam hal ini, perusahaan jaminan berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Selanjutnya adalah karakteristik usaha penjaminan. Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, di mana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Dalam skema perjaminan ini, penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dan tersebut yang pertama, perjanjian kredit antara penerima
antara penerima kredit, perjanjian kredit antara penerima jaminan penerima jaminan di mana penerima jaminan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan dari menyalurkan pembiayaan kredit kepada terjamin dan debitur. Yang kedua, dalam hal penjaminan bersedia memberikan penjaminan kredit kepada terjamin berdasarkan syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang akan dijamin. Penjamin akan menerbitkan sertifikat penjamin kredit penerima jaminan tentang kesediaannya memberikan penjaminan kredit imbal atas jaminan bayaran oleh terjamin yang telah disetujui untuk dijaminkan oleh lembaga yang dibayarkan. Yang ketiga, ketika terjamin mengalami gagal bayar, terdapat pemenuhan kewajiban kepada penerima jaminan. Penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada penjamin berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian penjaminan. Setelah klaim dibayarkan kepada penerima jaminan oleh penjamin, hak tagih atau subrogasi atas pemenuhan kewajiban finansial yang terjamin. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan perusahaan dan penjaminan di Indonesia. Yang pertama, peraturan di Indonesia, lembaga penjamin pada perkembangannya per 31 Desember 2018 terdapat ketentuan untuk peraturan yang berlaku di industri lembaga penjaminan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Yang kedua, PUJK Nomor 3 PJK05 Tahun 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank. Yang ketiga, PUJK Nomor 63 PUJK.05 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11 PJK05 Tahun 2016 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank. Yang keempat, PUJK Nomor 1 PUJK05 2017 tentang peraturan perizinan usaha dan kelembagaan dan lembaga pengelolaan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri lembaga penjaminan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Peraturan kelembagaan antara lain yaitu mencakup pendirian, kepemilikan, dan pengurusan pelaporan atas aspek kelembagaan, peraturan kantor cabang yang membentuk UUS, dan ketentuan mengenai pecah-pecah.
Selanjutnya, penilaian lembaga penjaminan yaitu lembaga penjaminan hanya dapat dilakukan ketika usaha telah mendapatkan izin usaha. Izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Adapun lembaga penjaminan terdiri dari perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan jaminan uang, dan perusahaan jaminan uang syariah. Adapun penyampaian permohonan persetujuan izin usaha wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen persyaratan permohonan izin usaha oleh lembaga penjamin yang diatur dalam pasal 13 ayat 2 POJK nomor 1/POJK.05 tahun 2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. Modal yang disetorkan untuk mendirikan lembaga penjamin yaitu yang pertama, untuk perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah paling kurang sebesar 100 miliar rupiah untuk lingkup nasional, sedangkan 25 miliar rupiah untuk lingkup provinsi. Untuk perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah ditetapkan paling kurang sebesar 200 miliar. Modal yang disetorkan yang dimaksud dilarang berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari bank, pihak lain di Indonesia dan dilarang berasal dari dan tujuan pencucian uang. Selanjutnya, lembaga penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh direksi lembaga penjamin kepada OJK paling lambat 15 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, lembaga penjaminan belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan akan dicabut oleh OJK. Selanjutnya, adanya kepemilikan dan kepengurusan. Bentuk badan hukum suatu lembaga penjaminan dapat berupa perusahaan umum atau perum, atau perseroan terbatas, atau koperasi. Dalam hal lembaga penjaminan tersebut terbentuk perseorangan terbatas, maka sahamnya akan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia, badan usaha asing, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Adapun kepemilikan asing pada lembaga penjaminan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari modal yang disetor. Lalu kepemilikan dan kepengurusan ini adanya bagi pemegang saham yang terbentuk badan hukum di Indonesia. Jumlah penyertaan modal pada lembaga penjaminan ditetapkan paling banyak sebesar yang pertama ekuitas, yaitu badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain, atau yang kedua ekuitas, yaitu badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain. Adapun yang dimaksud dengan ekuitas adalah yang pertama, penjumlahan dari modal yang disetor cadangan dan laba ditahan dalam hal badan hukum pemilik terbentuk perseorangan terbatas dan perusahaan umum, atau yang kedua, penjumlahan dari wajib riba, modal penyertaan cadangan dan sisa hasil usaha dalam hal badan hukum pemilik berbentuk koperasi. Pelaporan aspek kelembagaan yaitu berdasarkan peraturan dalam kepemilikan dan kepengurusan. Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan
atau kepatutan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Direksi lembaga penjaminan dilarang merangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain. Sedangkan Dewan Komisaris Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 lembaga penjaminan atau badan usaha lainnya. Khusus bagi perusahaan penjaminan syariah, adapun tugas dari DPS yaitu melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi agar kegiatan lembaga penjaminan sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan dalam bentuk yang pertama memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga penjaminan, dan yang ketiga mengkaji produk atau jasa baru yang belum ada fatwa untuk diminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan penjaminan syariah, penjaminan ulang syariah, dan unit usaha syariah wajib memiliki paling sedikit 1 orang DPS. Adapun DPS dilarang melakukan yang pertama rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris pada lembaga penjaminan atau pemimpin pada UUS, dan yang kedua rangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 2 badan usaha lainnya. Pada pelaporan aspek kelembagaan, berdasarkan peraturan kelembagaan penjaminan yang diatur dalam POJK nomor 1/POJK.05/2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. Maka dalam hal tersebut terdapat perubahan anggaran dasar tertentu yang mencakup perubahan nama lembaga penjamin pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan modal wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan yang dimaksud dari instansi yang berwenang. Sedangkan perubahan aspek kelembagaan lainnya di luar anggaran dasar adalah terkait perubahan untuk badan hukum serta perubahan alamat kantor yang wajib disampaikan oleh lembaga penjaminan kepada OJK. Selanjutnya adanya kantor cabang lembaga dan penjaminan. Selanjutnya kantor cabang lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan dapat membuka kantor cabang di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup wilayah operasional dengan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Permohonan untuk pembukaan kantor cabang disampaikan kepada OJK dengan dilampiri yang pertama, bukti penguasaan gedung kantor, yang kedua struktur organisasi dan nama calon kepala kantor,
serta jumlah karyawan. Dan yang ketiga adalah lembaga rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan kantor cabang yang menjamin yang menjamin lembaga penjaminan. Lalu adanya persetujuan dan penolakan pembukaan kantor cabang diberikan paling lambat 20 hari setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Kantor cabang mempunyai kewenangan antara lain yang pertama, memutuskan penutupan perjanjian penjaminan, yang kedua menandatangani sertifikat jaminan, dan yang ketiga menetapkan untuk membayar atau menolak klaim. Dalam hal lembaga penjaminan bermaksud untuk melakukan penutupan kantor cabang, maka lembaga penjaminan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan penutupan kantor cabang serta tertulis dengan disertai yang pertama alasan penutupan, yang kedua surat penyertaan dari direksi bahwa seluruh kewajiban kantor cabang kepada penerima jaminan dan pihak jaminan lainnya menjadi tanggung jawab lembaga penjamin. Adapun pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapatkan izin penutupan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah diterimanya izin penutupan dari OJK. Penutupan kantor cabang wajib dilaporkan paling lambat 10 hari setelah dilakukannya penutupan dengan melampirkan yang pertama, bukti pengetahuan rencana penutupan kantor cabang, yang kedua, bukti pengetahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban, dan yang ketiga, bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur. Selain diperkenankan untuk membuka kantor cabang, perusahaan penjaminan dan perusahaan penjamin uang dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara menugaskan kantor cabang konvensional dengan memberikan otoritas ke syariah. Dengan mekanisme kewajiban pelaporan terlebih dahulu paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan penugasan otoritas ke syariah. Adapun kepala kantor cabang konvensional yang memberikan otoritas ke syariah yang dimaksud wajib mempunyai pengetahuan di bidang penjaminan syariah atau ekonomi syariah. Pembentukan unit usaha syariah atau UUS, yaitu perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan uang, dapat dilakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Pelaksanaan penjaminan syariah harus melalui unit usaha syariah atau UUS. Jika belum mengkonversi kegiatan usaha penjaminan syariah, adapun syarat kelengkapan permohonan yang pembentukan UUS sebagaimana diatur di dalam pasal 17 ayat 2 POJK nomor 1/POJK.05 tahun 2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjaminan modal kerja untuk pembentukan UUS yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 25 miliar rupiah untuk UUS dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah nasional. Yang kedua, 10 miliar rupiah untuk UUS dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi atau 5 miliar rupiah untuk UUS dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten atau kota.
persetujuan atau penolakan atas permohonan izin UUD diberikan paling lambat 20 hari setelah permohonan atau dokumen diterima secara lengkap dan benar. UUD yang telah memperoleh izin wajib melakukan kegiatan paling lama 3 bulan sejak izin dikeluarkan oleh OJK. Ketentuan mengenai pencabutan izin usaha lembaga penjaminan. Pencabutan izin usaha lembaga penjaminan dilakukan oleh OJK yang dilakukan dalam hal yang pertama bubar, yang kedua dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin usaha, yang ketiga tidak lagi menjadi lembaga penjaminan, yang keempat bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau pelaburan, yang kelima tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban yang dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha setelah izin usaha ditetapkan oleh OJK. Lembaga penjaminan dapat dibubarkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota jangka waktu yang didirikannya perusahaan ditetapkan dalam anggaran dasar bracket. Putusan pengadilan atau keputusan pemerintah dalam hal lembaga penjaminan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, maka likuidator harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada OJK paling lambat 15 hari setelah rapat umum pemegang saham dilaksanakan. Dalam hal lembaga penjaminan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, maka likuidator atau penyelesaian harus melaporkan pembubaran tersebut secara OJK paling lambat 15 hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau diterimanya keputusan pemerintah. Dalam hal lembaga penjaminan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi lembaga penjaminan, maka harus melaporkan kepada OJK paling lambat 15 hari sejak diterimanya persetujuan atau perubahan anggaran dasar dari investasi yang berwenang yang dilakukan dengan yang pertama, risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang atau peraturan pemerintah dari lembaga penjamin yang terbentuk badan hukum perusahaan umum. Dalam hal OJK menetapkan pencabutan izin usaha lembaga penjaminan, maka pencabutan izin usaha dimaksud wajib diikuti dengan pembubaran badan hukum. Peraturan penyelenggaraan usaha dan laporan. Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan jaminan atau perusahaan penjamin syariah dapat menggunakan jasa lembaga pemeringkat UMKM, dan jasa agen penjamin yang tercatat di Asosiasi Perusahaan Penjaminan di Indonesia. Adapun pemberian komisi kepada agen penjamin dapat dilakukan oleh perusahaan penjamin atau perusahaan penjaminan syariah. Biaya akuisisi yang dapat dilakukan oleh lembaga penjamin maksimal sebesar 20% dari total IJP, IJK, IJPU, atau IJKU yang diterima. Kegiatan usaha lembaga penjaminan meliputi yang pertama, penjamin kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Yang kedua, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya. Yang ketiga, penjamin kredit dan atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Selain usaha penjaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, perusahaan penjaminan dapat dilakukan yang pertama, penjaminan atas surat hutang, yang kedua, penjaminan pembelian barang secara angsuran, yang ketiga, penjaminan transaksi dagang, yang keempat, penjaminan pegadaian barang dan atau jasa, yang kelima, penjaminan bank garansi,
Yang keenam, penjaminan surat kredit dokumen dalam negeri. Yang ketujuh, penjaminan letter of credit. Yang kedelapan, penjaminan kepabeanan atau custom bond. Yang ke-9, penjaminan cukai. Yang ke-10, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Dan yang ke-11 adalah kegiatan usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, investasi lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan wajib meningkatkan kesehatan Lembaga penjaminan wajib menjaga tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas. Rasio likuiditas minimum bagi lembaga penjaminan ditetapkan paling sedikit 120% yang dihitung dengan menggunakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Sedangkan untuk mengantisipasi potensi kerugian atas klaim yang dilakukan oleh penerima jaminan, maka lembaga penjaminan diwajibkan untuk memiliki cadangan klaim paling sedikit 0,01% dari nilai yang ditangguhkan sendiri oleh penerima. Grading ratio merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan atau penjaminan ulang yang ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjaminan pada waktu tertentu. Ekuitas yang merupakan komponen kekayaan bersih dari suatu lembaga jaminan diharapkan dapat menjadi bumper yang dapat menyerap kerugian kemungkinan terjadinya atas penyelenggaraan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang dilakukan lembaga penjamin. Bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, maka investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa keuangan di Indonesia dapat melebihi 10% dari jumlah investasi yang paling tinggi adalah 15% dari jumlah investasi. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia bagi perusahaan penjaminan yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
jumlah seluruh penempatan investasi pada obligasi korporasi dan atau suku korporasi saham yang tercatat di Badan Bursa Efek Indonesia, reksadana dan atau reksadana syariah, EBA yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan Indonesia. Paling tinggi 60% dari jumlah investasi. Adapun jumlah seluruh investasi lembaga penjaminan yang ditempatkan pada pihak yang teralifikasi tidak termasuk penyertaan langsung. Paling tinggi 10% dari jumlah investasi kecuali karena kepemilikan dan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Imbalan jasa penjaminan klaim dan peralihan hak tagih. Dalam memberikan jasa penjaminan ataupun jasa penjaminan ulang, lembaga penjaminan menegakkan imbal jasa penjaminan atau IJP atau imbal jasa penjaminan ulang atau IJPU kepada nasabah. Pendapatan IJP atau IJPU merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari lembaga penjaminan. Adapun besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan pertimbangan yang pertama, risiko yang terjamin yang dihitung berdasarkan antara lain yaitu rasio klaim, jenis kredit atau pembiayaan, cakupan penjaminan, dan jangkauan waktu penjaminan. Yang kedua, biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran, serta adanya keuntungan. Lembaga penjaminan wajib membayar klaim paling lambat 15 hari setelah klaim disetujui. Sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah, hak tagih penerima jaminan kepada penjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah atau subrogasi. Perusahaan penjaminan atau perusahaan jaminan syariah dapat membuat perjanjian dengan menerima jaminan agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah untuk dan atas nama perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. Lembaga penjaminan memperoleh hasil penagihan secara operasional. Retensi sendiri. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan jasa penjaminan atas kewajiban finansial pihak lain, maka perusahaan penjaminan syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap risiko penjaminan. Adapun batas maksimum nilai retensi sendiri ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai penjaminan atau penjamin syariah sampai dengan kurang dari 25 miliar wajib ditahan sendiri paling sedikit 75% dari nilai penjaminan atau penjaminan syariah. Yang kedua, nilai penjaminan atau penjaminan syariah 25 miliar sampai dengan kurang 250 juta wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara 20 miliar atau 15% dari nilai penjaminan usaha. Yang ketiga, nilai penjaminan atau penjaminan syariah 250 juta sampai dengan kurang 1 miliar wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara 50 juta atau 10% dari nilai penjaminan atau penjaminan syariah. Yang keempat, nilai penjaminan atau penjaminan syariah sama dengan atau lebih dari 1 miliar wajib ditahan sendiri paling sedikit jumlah paling banyak antara 100 juta atau 5% dari jumlah penjaminan atau penjaminan syariah yang dimaksud. Yang kelima, retensi sendiri masing-masing penjamin paling tinggi 10% dari ekuitas perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. Dalam hal perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah memberikan
memberikan penjaminan melebihi batas umum. Batas maksimum. Wajib mendapatkan dukungan perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah. Apabila dukungan penjaminan ulang dari perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah tidak diperoleh. Dukungan penjaminan ulang dapat diperoleh dari perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah lainnya atau perusahaan asuransi. Adapun nilai jaminan ulang yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan Adapun nilai penjaminan ulang yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah paling tinggi 30% dari penjaminan. Lembaga penjaminan dilarang untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan terhadap larangan penerimaan pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bonds. Laporan berkala. Sebagai alat bagi OJK dalam melakukan pengawasan monitoring terhadap keputusan lembaga penjaminan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, maka lembaga penjaminan wajib untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Adapun ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 POJK 05/2013 tentang laporan bulanan industri keuangan non-bank serta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan ke dalam ruangan edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 OJK 05/2013 tentang laporan bulanan perusahaan penjaminan kredit. Dalam hal lembaga penjaminan yang memperoleh izin usaha kurang dari 6 bulan hingga tahun kalender berakhir, maka kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan berlaku pada tahun kalender berikutnya. Sebagai tambahan, lembaga penjaminan juga diwajibkan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lama 4 bulan setelah tahun berakhir, paling sedikit pada satu surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas lingkup di wilayah operasional. Selanjutnya, pengawasan perusahaan penjaminan di Indonesia. Alat bagi OJK untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan usaha lembaga penjaminan melalui laporan berkala atau off-site supervision atau melalui pemeriksaan langsung atau yang disebut on-site supervision. Dalam hal ini, pemeriksaan terhadap lembaga penjaminan adalah bertujuan untuk yang pertama memperoleh keyakinan mengenai kondisi lembaga penjaminan yang sebenarnya. Yang kedua, meneliti kesesuaian kondisi lembaga penjaminan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan atas
atau pembagian ulang yang sehat. Dan yang ketiga, memastikan bahwa lembaga penjaminan telah melakukan upaya untuk menemukan kewajiban penerimaan jaminan. Lalu, adapun pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap lembaga penjaminan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu bila diperlukan. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan atas kebenaran substansi laporan berkala dan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan. Pemeriksaan setiap waktu merupakan pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila yang pertama, berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala, lembaga penjaminan dan penelitian atas keterangan yang didapatkan atau surat pengaduan, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga penjaminan yang dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan yang dapat menimbulkan resiko kepentingan penerimaan jaminan dan atau terjamin dalam kegiatan penjaminan atau penjamin ulang. Yang kedua, terdapat alasan khusus mendasari perlunya melakukan pemeriksaan antara lain. Yang pertama, verifikasi kegiatan operasional lembaga penjamin. Yang kedua, penggabungan. Yang ketiga, peleburan. Yang keempat, pengambilan dan yang terakhir ada pengalihan portofolio penjaminan atau penjamin ulang. Lalu yang terakhir adanya lingkup kegiatan operasional data statistik yang terbatas. Lingkup kegiatan operasional dalam lingkup provinsi, sedangkan untuk Perum Jam Mikro dan PT PKPI memiliki lingkup usaha nasional. Namun demikian, perusahaan penjaminan baru memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia adalah Perum Jam Mikro. Perum Jam Mikro memiliki 9 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus, setingkat dengan kantor wilayah, 55 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan. Jam Mikro juga memiliki 1 kantor cabang khusus yang setara dengan Kanwil, yaitu kantor cabang khusus Jakarta. KCK Jakarta membawahi wilayah kerja Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Masing-masing kategori wilayah tersebut melakukan pembinaan terhadap masing-masing cabang. Bahwa lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia merupakan bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.